Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Endarsari dari Rombel Ilmu Sejarah 7C. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial mengenai cara untuk melakukan penelusuran arsip digital untuk penelitian. Untuk arsip yang akan ditelusuri kali ini yaitu koran atau majalah yang akan kita telusuri dari website Monumen Pers, atau nanti teman-teman bisa cari di mesin pencarian masing-masing, yaitu linknya mpn.kominfo.go.id/arsip. Kemudian untuk topik penelitiannya yaitu dinamika masyarakat Colomadu terkait adanya kebijakan TRI atau yang kita ketahui sebagai tebu rakyat intensifikasi dan adanya alih fungsi lahan tebu pada tahun 1975 hingga 1998. Pelaksanaan kebijakan TRI itu sendiri membawa dampak di masyarakat Colomadu, baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian perubahan-perubahan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat Colomadu tersebut juga berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan tebu di Colomadu. Nah, langsung saja akan saya praktekkan bagaimana menelusuri arsipnya di website Monumen Pers Nasional. Nah, ini adalah tampilan dari website Monumen Pers Nasional yang linknya ini mpn.kominfo.go.id/arsip. Nah, teman-teman bisa memasukkan kata kunci yang ingin dicari di kolom ini. Masukkan kata kunci, saya akan masukkan lahan tebu Colomadu. Enter, kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya hasilnya, tampilannya. Seperti ini, ada banyak sekali koran-koran. Nah, bisa kita lihat di sini ada foto terkait arsip digitalnya, dan di sebelahnya ada detailnya. Seperti yang pertama ini contohnya ada koran Bernas yang terbit tanggal 9 bulan 10 tahun 1992 dari halaman 9. Nomor halaman ini halaman yang ditampilkan ini. Nah, kemudian di sebelahnya ini juga ada sedikit deskripsi atau isi dari artikel yang berkaitan, isi dari berita yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, seperti ini, sebab Solo merupakan kota yang menjadi lahan bla 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 PG Colomadu bla bla bla. Ia juga menambahkan bahwa pihak PG Colomadu bla 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 memogokkan para penebang itu 12 hektar lahan bla bla tebang dan melibatkan para pemilik lahan. Nah, dari narasi sedikit ini kita bisa mengira-ngira apakah berita yang ada di halaman koran ini relevan dengan penelitian kita. Nah, jika dirasa relevan, kita bisa klik fotonya, kemudian kita baca beritanya secara lengkap apakah memang benar-benar relevan. Tapi kalau dari deskripsi di sini, penggalan isi beritanya yang di sini, dirasa tidak relevan, bisa kita skip saja langsung ke koran-koran yang ditampilkan berikut-berikutnya. Saya perlihatkan jika fotonya diklik, kita tunggu. Nah, ini di scroll saja.
Nah, ini yang ada kotak-kotak merah ini tadi adalah berita yang muncul yang berkaitan dengan kata kunci yang kita tuliskan tadi. Bisa di zoom saja. Nah, gambarnya akan menjadi lebih jelas. Kemudian, mari kita baca sedikit judulnya. Tebu pabrik gula Colomadu terlantar. Masyarakat tutup jalan truk. Penebang tebu mogok kerja. Untuk berita ini di halaman ini tadi sudah sempat saya baca, kurang lebih masyarakat menutup jalan karena truk penebang tebu yang mengangkut tebu itu tadi mengakibatkan jalanan rusak, sehingga masyarakat tidak ingin jalanannya semakin rusak, terus kemudian menutup jalanan itu, yang mana penutupan jalan itu menyebabkan truk-truk pengangkut tebu tidak bisa melewati atau menjadi mogok kerja, dan penebang-penebang tebunya juga ikut melakukan mogok kerja. Nah, dari kesimpulannya, berita ini kurang atau tidak relevan dengan topik penelitian tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi ini bisa di skip, bisa lanjut ngecek koran-koran yang lain. Untuk pengecekan koran-koran yang lain kurang lebih sama seperti tadi caranya. Kita baca di sini sedikit apakah relevan. Jika dirasa relevan, kita baca lebih lanjut dengan mengklik fotonya, kemudian di zoom apabila kurang jelas fotonya. Nah, untuk monumen pers itu sendiri juga bisa kita kunjungi secara langsung, tidak hanya melalui secara online melalui website ini. Untuk kunjungan secara langsung, kita bisa datang langsung ke sana. Untuk jam bukanya sendiri, teman-teman nanti bisa ngecek di berandanya ini, mpnkominfo.go.id. Arsipnya tidak usah ditulis, nanti akan muncul jadwal jam bukanya Monumen Pers. Nah, di sana nanti kita bisa mengakses data-data digital dari koran-koran ini. Dari berbagai koran banyak sekali tersimpan data-datanya di sana. Dan untuk itu kita juga bisa melakukan request atau apa ya namanya, meminta request e-papernya. Misal kita menemukan halaman atau data koran, data digital arsip koran yang relevan dengan penelitian kita, kita bisa melakukan request di website ini, mpnkominfo.go.id/request. Di website ini kita tinggal mengisi di ini misalnya yang pertama adalah contoh, kita ambil contoh koran yang tadi itu kan koran Bernas ya. Koran Bernas. Kita ketik saja di sini Bernas. Nah, untuk tanggalnya tadi kan tanggal 9 bulan 10 ya, kalau tidak salah. Januari, ya benar 10, 9, tahun 92. Nah, itu adalah ini ya diisi tanggal korannya ya, tanggal 9. Apply, pilih halamannya. Tadi di sana kan tertulis nomor halaman. Nah, kita tulis nomor halamannya berapa, 9. Kemudian kita ketikkan di sini judulnya, judul berita apa. Terus kemudian untuk media referensi yang digunakan kita, karena kita ingin membaca apa ya, agar bisa kita baca lagi di lain hari. Jadi tidak harus kita mengunjungi Monumen Pers, kita pilih e-paper. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah, di sini ada nama pemohon, kita ketik nama,
Kemudian untuk email, email kita bisa masukkan, dan untuk nomor WhatsApp, nomor telepon atau WhatsApp bisa kita masukkan nomor kita masing-masing. Kemudian klik send request. Nah, setelah itu request akan ditanggapi oleh petugas dari Monumen Pers. Nah, untuk hasil dari request kita nanti kita cek di menu download request ini. Kita klik saja langsung. Nah, kemudian di sini kita memasukkan email yang kita gunakan untuk request tadi. Kita klik terus search request. Nah, nanti tampilan hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, hasil foto atau dokumennya yang akan kita dapatkan seperti ini. Sepenggal dari artikelnya. Jadi tidak halaman full seperti yang tadi tampak di awal saya perlihatkan, tapi hanya potongan artikelnya saja, beritanya saja. Nah, ini artikel yang saya dapatkan ini saya rasa relevan dengan penelitian topik penelitian tadi yang sudah saya sebutkan di awal, karena di sini menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Blorong sebagiannya melakukan alih fungsi lahan tebu yang tadinya ditanami tebu kemudian ditanami tanaman lain yang mereka rasa lebih menguntungkan daripada tebu. Dan tanaman lain ini yaitu tanaman ketela. Mereka melakukan perubahan fungsi lahan atau perubahan jenis tanaman itu karena mereka melihat petani-petani di daerah lain yang ini mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada mereka. Jadi petani tebu Desa Borong ini kemudian juga tergiur dengan hasil yang didapat oleh petani lain. Kemudian mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh petani lain tersebut. Ini bisa saya jadikan rujukan untuk bab 3 atau bab untuk pembahasan alih fungsi lahan tebu. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk penelusuran-penelusuran arsip digital, terutamanya koran di website Monumen Pers atau mpnkominfo.go.id. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.